Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya, di sini balik lagi dengan saya Ahmad Zulfan yang bakal memandu podcast Bisti kali ini ya. Nah, malam hari ini saya kedatangan tamu dari salah satu UKM lagi. Nah, salah satu UKM ini ya terkenal dengan terkenal dengan pendaki-pendaki ulung ya. Anjay. Ya jelas ya, kalau di FT pasti udah jelas karena cuma itu satu-satunya, yaitu dari titik nol. Nah, Halo semuanya. oke, di sini ada tamu undangan saya yaitu Mas Amir sebagai ketua utama dari titik nol. Ya, mungkin bisa perkenalan Mas. Halo semuanya. Apa kabar? Semoga sehat selalu di sana. Ya, perkenalkan nama saya Amir Aziz Amarullah dari jurusan Informatika angkatan 2018. Mungkin kalau misalkan di KSMP titik nol ini kalian bisa manggil saya dengan nama rimba saya saja, yaitu Garu. Mungkin kalian bisa panggil saya Garu, lebih akrab gitu. Oke, mantap sekali. Ada nama rimbanya ini menarik ya. Soalnya kan kayak jarang-jarang juga gitu ya orang-orang tahu kalau misalkan di dalam kegiatan-kegiatannya itu ternyata ada yang memakai istilah-istilah kayak gitu. Nah, nanti biar nggak penasaran ya, teman-teman bisa ikutin aja podcast kali ini gitu, dan kita bakal ngebahas itu semua di sini. Jadi perhatiin aja baik-baik gitu. Oke. Lanjut nih. Sebelum kita mulai ya, jelas-jelas kita kenalin dulu deh ke teman-teman apa sih titik nol ini gitu. Mungkin dari Mas Ami punya penjelasannya nih. Silakan Mas. Oke, jadi apa sih titik nol ini ya? Pada dasarnya KSMP titik nol ini merupakan kepanjangan dari kelompok studi mahasiswa pecinta alam titik nol, di mana kita tuh merupakan sebuah organisasi yang bergerak di bidang kepecinta alaman. Jadi dari namanya saja kita tuh organisasi kepecinta alaman ya. Jadi mayoritas kegiatan kita itu berada di alam gitu. Dan untuk KSMP titik ini sendiri kita memiliki 3 divisi, yaitu di dalamnya ada rock climbing atau panjat tebing, ada gunung hutan, atau ya kalian pasti udah nggak asing lah sama kegiatan-kegiatan yang namanya sama gunung hutan gitu. Terus yang terakhir di kita tuh ada divisi caving atau susur gua gitu. Kurang lebihnya ya untuk kegiatan-kegiatannya yang ada di KSMP titik nol ya pastinya berhubungan dengan. Namun selain kegiatan-kegiatannya yang ada di alam atau di outdoor, di KSMP titik nol ini sendiri yang membedakan dengan beberapa mapala lain itu ada di nama itu ada kelompok studi. Jadi di setiap kegiatan itu kita juga melakukan ada studi-studi keilmuan yang dilakukan gitu. Kita nyempil-nyempil di setiap kegiatan. Mungkin kayak misalkan ketika kita ngedaki gunung kita membuat peta, kita mengadakan studi literatur, mungkin kita membuat paper atau lain sebagainya gitu, Mas. Mantap sekali ya. Sambil daki gunung sambil belajar gitu ya. Yoi. Tadi ada divisi 3 ya berarti ya, 3 divisi. Iya. 3 divisi berarti di KSMPA titik nol ini dari 3 divisi ini tuh nggak cuman nunjukin kalau KSMPA titik nol itu nggak cuman soal mendaki gunung aja gitu berarti ya Mas ya, ada kegiatan-kegiatan lainnya nanti ya Mas ya. Iya, jadi mungkin kalau misalkan kalian orang awam pun ngedaki gunung ya udah tinggal ngedaki, tempat peminjaman alat outdoor juga banyak, atau kalian juga bisa beli dengan sendiri gitu, kayak naik gunung ya tinggal naik gitu. Cuman kan nggak setiap orang juga pasti tahu safety prosedurnya gimana, cara packing yang benar gimana, manajemen perjalanan gimana gitu. Nah di Mapala ini kalau misalkan di Mapala kita belajar itu lebihnya pendaki-pendaki kita sama pendaki-pendaki awam pada umumnya. Terus juga untuk kegiatan-kegiatan lain kayak misalkan rock climbing sama caving gitu. Ya mungkin kalian nggak akan semudah itu melakukan kegiatan ini kalau misalkan kalian nggak masuk ke organisasi Mapala gitu. Karena pada hakikatnya kita juga belum, kalau misalkan orang awam juga nggak ngerti pengetahuan gimana, alat-alat yang mesti dipakai gimana.
prosedurnya gimana gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian jadi anggota Mapala ya, sesi Mapala KSMP Titik Nol ini, kita bisa mencoba kegiatan yang namanya ada panjat tebing, rock climbing gitu. Karena kita juga punya alat-alat safety-nya, kita punya alat-alat penunjangnya, kita juga di sini melatih anggota-anggota kita supaya ya seenggaknya pernah lah nyoba manjat tebing, rasanya tuh gimana, takutnya di atas tuh gimana gitu, asiknya naik manjat tebing tuh gimana. Juga soal goa gitu, soal goa kita juga nggak cuman menelusuri goa yang cuman horizontal gitu. Kalau misalnya goa horizontal ya gampang kan, tinggal jalan gitu kan, ya udah gampang. Tapi kita juga biasanya masuk ke goa yang vertikal gitu, dimana dia tuh turun ke bawah kan, dan di situ juga perlu alat-alat yang cukup banyak gitu. Di KSMP Titik Nol ini kita juga punya alat-alat pendukungnya supaya kita ya bisa turun ke bawah dengan selamat dan nanti naik juga dengan selamat itu Mas. Jadi ya ada banyak hal-hal yang bisa dieksplor ketika memang kita jadi anggota gitu. Ketika memang kita pengen belajar, kita ya banyak ilmu yang bisa kita dapetin. Atau misalkan ya nge-cheatnya ibarat ya, kita bisa dapat materi yang sebenarnya nggak bisa kita dapetin kalau kita kuliah biasa gitu. Kayak misalkan pemetaan gua atau misalkan pemetaan tebing, itu kan di kuliah juga nggak diajarin kan ya. Apalagi di fakultas kami belum ada ya yang ngajarin pemetaan tebing, pemetaan gua gitu-gitu kan. Ya, jadi kalau misalkan nanti di Mapala ya kita ajarin itu semua materi-materi itu, ilmu-ilmunya kita kasih semua, kita sharing. Gitu Mas. Oke. Wah. Kayaknya udah banyak kegiatan yang kalau kita jalanin kayaknya seru banget sih ya. Terus bikin punya pengalaman baru gitu. Pengalaman baru kayak gimana ada di alam gua, ada gimana di tebing. Nah, apalagi kan di zaman sekarang ini ya kayak naik gunung kayak gitu ya, udah ngetren banget kan ya di mainstream. Iya, udah gitu. Jadi kayak mungkin bisa nih ya teman-teman yang emang punya hobi atau keinginan gitu buat gimana sih naik gunung buat pemula, atau misalkan yang udah pernah naik gunung tapi pengen melanjutin lagi biar punya pengalaman lebih lagi gitu, bisa masuk nih ke SMP Titik Nol biar bisa belajar lagi soal safety-nya ya tadi ya Mas ya. Iya benar. Itu karena ya emang penting banget kan Mas ya, berarti safety itu apalagi di kondisi yang kita nggak tahu medannya nanti tuh di alam kayak gimana ya Mas ya. Iya. Ya terutama mungkin ini ya, kayak kita ngelihat fenomena saat ini tuh kayak pendakian gunung tuh menjadi suatu kegiatan yang mungkin ya udah banyak orang yang melakukan itu gitu, kayak mudah gitu orang buat bisa melakukan pendakian. Tapi saya lihat tuh fenomena yang ada sekarang nggak banyak dari mereka tuh yang benar-benar tuh belajar gitu gimana caranya sih ngedaki gunung, persediaan makannya harus berapa banyak, airnya harus seberapa banyak, manajemen peralatannya harus gimana banyak gitu, terus juga fisiknya juga harus melatihnya gimana. Jadi kita pasti ngeliat gitu fenomena di mana tuh banyak orang-orang tuh ya pendaki awam yang akhirnya katakanlah meninggal saat melakukan pendakian gitu, karena mungkin ya etikanya kurang, atau mungkin persediaannya kurang, atau mungkin fisiknya belum terlatih, asal naik begitu aja gitu. Jadi saya sedikit miris gitu, karena itu juga bisa berdampak kayak misalkan buat nantinya para calon anggota gitu, takutnya kayak orang tuanya tuh, aduh jangan ikut Mapala lah, nanti gimana gitu kan. Iya, padahal bener, itu bener. Iya, padahal di sini kita di Mapala kita belajar bareng, kita belajar safety-nya gimana. Bahkan kemarin kita habis ngelakuin pendakian di Sindoro, alhamdulillah 25 orang ngedaki, 25 orang sampai puncak dan 25 orang sampai turun di base camp dengan selamat gitu. Kayak ya kita benar-benar ngukur dan melatih segala hal yang mungkin bakal terjadi gitu. Kita benar-benar persiapkan gitu untuk kesana, nggak cuman asal daki yuk naik, nggak bawa persiapan,
kecapean, hipotermia, ya itulah. Kebanyakan kasus kan orang nggak selamat saat pendakian ya gara-gara kedinginan kan biasanya. Iya benar. Sama fisiknya ya kurang cukup gitu ya, kurang kuat lah ya. Apalagi tadi ada poin pentingnya tuh ya buat kita tuh harus tahu kondisi kelengkapan kita buat mulai pendakian kayak gitu ya. Nah, itu semua bakal dipelajarin kalau kita masuk ke SMP 0 ini gitu. Ya, pesan aku sih gini ya. Alam itu sebenarnya indah loh. Alam itu sebenarnya punya banyak segudang ilmu yang bisa kita dapat kita dapetin di dalamnya. Tapi alam juga bisa ganas ke kita kalau misalkan kita nggak bawa persiapan. Alam juga bisa memberikan ancaman kalau misalkan kita nggak siap. Cuman kalau misalkan kita bawa persiapan, kita bawa perlengkapan, kita udah siap ke sana, ya alam itu indah bagi kita gitu. Kita bisa menikmati keindahan alam, dan ya nikmat mana lagi yang akan kau distakan gitu kan. Indonesia tuh kan ya dari Sabang sampai Merauke bisa dilihat keindahan alamnya segitu luas gitu. Tapi ya perlu banyak ibarat pengetahuan yang harus kita miliki terlebih dahulu, nggak asal cuman masuk foto-foto segala macem. Ya jelek-jeleknya ya orang-orang kalau misalkan kita bicara soal pendakian ya, katakanlah orang awam nih ngedaki buang sampah, asal buang aja di puncak, metik bunga edelweiss, foto-foto, terus ditegur malah marah gitu kan. Kayak etikanya nggak ada tapi dibilangin ngeyel gitu kan. Kebanyakan fenomena yang kita lihat sekarang gitu kan, kayak miris gitu ngelihatnya. Mereka ngerusak gitu aja, padahal ya sebenarnya kita ngedaki itu ya kita tamu gitu. Kayak kita tuh yang menikmatin keindahan alam, dibuatkan fasilitas jalan yang bagus, kita ya tinggal ngejaga gitu. Seenggaknya kita ya yang makan sampahnya diambil, ya udah kan beres, nggak asal buang. Tapi ya yang ada ya orang mah masa bodoh gitu, lempar sana lempar ini gitu. Benar banget. Itu ya makanya kayak SMP 0 ini kan judulnya aja kan pencinta alam gitu ya. Jadi kita juga harus di sini tuh kita jadi belajar gitu kan Mas ya, berarti belajar gimana cara walaupun kita menikmati keindahannya tapi kita juga tetap mencintai alamnya dengan menjaga kayak gitu kan berarti ya Mas. Iya. Ini buat teman-teman semua dari KBPFT ya, terutama nih mahasiswa baru Fakultas Teknik, seandainya kalian pengen banget buat join ke SMP 0 nih ya, nah ini bisa nih kita mulai dari sekarang gitu ya, tentuin kita tuh pengen apa di dalam SMP 0, kayak tadi gitu ya, mau ikut pendakiannya kah atau mau ikut susur guanya kah, kayak gitu ya Mas ya, biar biar kita itu bisa berlatih dan sekaligus dapetin ilmunya gitu, buat tetap menikmati tapi tidak menjadi membuat khawatir juga orang sekitar gitu ya, terus juga tetap menjaga lingkungannya gitu. Nah, lanjut teman. Gimana? Buat yang calon anggota ya, misalkan yang baru-baru, kita sih bakal tetap kasih lihat kalian kegiatan-kegiatan. Jadi kalian nanti nggak cuman nyoba naik gunung doang, tapi nanti kita juga bakal ngasih lihat kalian kegiatan panjat tebing gimana, kegiatan susur gua gimana gitu. Jadi nanti kalian bakal nyobain setiap divisi dulu gitu, baru kalian kita kasih pilihan buat milih salah satu gitu. Wah, menarik sekali ya Mas ya. Oke. Ini kan TN ini kan kegiatannya otomatis kebanyakan offline ya Mas ya. Tapi sekarang nih kondisinya pandemi sedang mengharuskan kita untuk melakukan kegiatan itu tuh serba daring itu gara-gara pandemi ini. Nah, dari TN punya nggak sih kayak inovasi atau mungkin kayak untuk tetap membuat teman-teman anggotanya gitu tetap merasakan kegiatan-kegiatannya walaupun secara online kayak gitu? Ya, karena sebenarnya sih kalau misalkan kita ngelihat dari beberapa lembaga yang ada di FT nih ya, sebenarnya KSMP 0 yang sedikit
terpukul gitu dari situasi kayak gini gitu, karena ya kita basicnya kan kegiatan langsung di alam. Ya kali maksudnya kita ngelakukan pendakian virtual kan ya nggak asik banget gitu. Gimana coba pendakian virtual? Feel-nya gitu ya Mas ya. Iya. Ya udah gitu-gitu aja. Ya sebenarnya kita sedikit terpukul gitu. Kayak sempat ada beberapa juga yang bingung gimana ya caranya. Terus juga kita dengar cerita-cerita dari mapala lain, sempat ada yang vakum kegiatannya 1 tahun. Tapi ya mau gimana lagi ya situasinya kayak gini ya, kita tetap mesti survive gitu. Sebenarnya kalau misalkan kegiatan daring sih untuk kegiatan keilmuannya kita tetap jalan gitu, kayak misalkan pematerian kita nanti ya biasanya selama ini kita jalankan secara daring gitu. Mungkin buat calon anggota buat pemateriannya sementara kita laksanakan secara daring gitu. Terus nantinya kalau misalkan untuk kegiatan kayak misalkan jatuhnya praktek gitu, kayak kemarin kan yang dari angkatan 2020 baru ada pendakian wajib nih. Nah kita ya bakal sesuaiin juga sama kalian gitu, kayak ya kita minta kalian datang ke daerah Purbalingga gitu, ke Fakultas Teknik, kita ya belajar bareng. Cuman ya dengan kita pertimbangin juga safety protokol kesehatannya gitu, kayak pastinya kalau misalkan mau kesini harus vaksin dulu, terus ada surat kesehatan dan lain sebagainya gitu. Alhamdulillahnya ya kita semua sehat gitu kan. Emang nggak bisa dipungkirin gitu, kegiatan pecinta alam ya harusnya basic, offline gitu, langsung ke alam, nggak virtual. Iya. Ya benar. Inovasi alternatifnya ya kita sementara itu kayak pemateriannya online, tapi tetap aja kalau misalkan untuk prakteknya ya emang bakalnya jadinya ngaret gitu, kayak nunggu kemungkinan offline-nya gitu. Sama ya alhamdulillah sih kemarin dari angkatan 20 kayak semangat banget pengen kegiatan offline gitu kan, karena udah bosen katanya daring, pengen naik gunung. Ya alhamdulillah mereka berkenan buat hadir ke sini semua ke Purbalingga gitu, jadi kita bisa ngejalanin kegiatan offline gitu. Pandemi ini tuh bikin pusing ya, semua sektor gitu tuh, wah banyak banget susah. Dampaknya dari pandemi ini. Iya, apalagi yang emang ini ya, orang yang terjun langsung di lapangan kayak pencinta alam kayak gini kan, wah itu pasti susah banget gitu. Tapi kan tadi walaupun itu tetap jalanin kayak keilmuannya ya, walaupun gitu ya, jadi kayak masih tetap dapat manfaatnya lah ya, walaupun ada pandemi kayak gini gitu, walaupun harus online, kita tetap dapat manfaatnya ketika kita ikut ke titik nol ini gitu, kayak belajarnya kayak gitu, aman. Oke, itu gak bisa kita tolak gitu kan ya, kondisi yang kayak gini. Mau nggak mau ya kita yang harus adaptasi dengan kondisi yang kayak gini gitu, mau nggak mau. Ini ya jujur aja kan nggak cuma titik nol aja gitu ya, dari sebelumnya UKM sebelumnya juga ya ngerasain banget gitu, yang bahkan yang emang yang nggak basicnya di lapangan aja gitu ya, nggak basicnya offline aja gitu, wah kerasa juga dampaknya gitu. Apalagi kayak yang punya event-event besar dalamnya kayak gitu, nah itu susah banget buat dijalanin. Oke. Kayak kontrolnya ya, rapatinnya, koordinasinya kayak susah ya online tuh. Karena kan koordinasi kita mulai dari mengenalkan satu sama lain gitu ya. Ini online aja kan sudah susah gitu buat kenal satu sama lain gitu ya. Jadi koordinasinya itu agak ribet gitu kalau misalkan online gini, gara-gara kenal satu sama lainnya kayak gitu kan. Tapi ya bukan hambatan juga kita nggak bisa ngelakuin itu. Nah, buat Titik Nol ini kan udah ngejalanin ini ya, pendakian ya, berarti ya udah menjalin pendakian walaupun offline walaupun online ya. Iya, kita ya alhamdulillahnya dari angkatan 20-nya juga memang semangat gitu. Jadi mereka rela ada yang dari Padang datang ke sini gitu kan. Emang ya, tapi tetap aja dengan prosedur yang berlaku gitu. Kayak harus vaksin segala macem gitu kan. Tapi ya, alhamdulillah mereka semangat lah. Alhamdulillah dari orang tua mereka juga support gitu.
buat kegiatannya gitu, karena ya boring juga gitu kan, kuliah online, apa-apa online di rumah sendirian, habis Iya, tiduran, rebahan, nonton film, ya apalagi sih kegiatannya. Iya. Alhamdulillah berarti sukses berarti ya hitungannya ya. Ya enggak. Alhamdulillah selamat semua gitu ya. Nggak ada yang sampai harus membawa virus ya gitu ke rumah. Alhamdulillah. Iya. Berarti mungkin dari ini bisa kita tahuin gitu, kalau misalkan masih ada kesempatan gitu ya, walaupun di kala pandemi, asalkan dengan prokes kesehatan yang dilakukan gitu ya, berarti masih ada kesempatan kita buat ngelakuin pendakian kayak gitu Mas ya, berarti ya. Masih. Insya Allah juga kita besok sekitar akhir bulan kita bakal ngadain kegiatan panjat tebing sama susur gua di wilayah Kabupaten Kebumen sih, insya Allah. Oh, wah mantap. Udah mulai dicoba gitu ya berarti ya Mas ya. Ya, kita kemarin udah mulai latihan panjat tebing juga kan. Kayak abis bekas pandemi kan ya, rebahan ya, kita sedikit meregangkan otot lah biar segar lagi gitu. Ya, berarti di TN ini setiap ada kegiatan gitu berarti selalu ada prepare-nya gitu berarti ya Mas ya. Kayak itu kondisi fisiknya kayak gitu berarti ya Mas ya. Itu wajib gitu, dari kondisi fisik, dari peralatan, dari perizinan, pokoknya wajib kita urus gitu, nggak cuman sekedar modal nekat, modal dengkul doang. Iya benar, nggak bisa ya. Malah bikin bahaya diri sendiri gitu. Ya nggak cuma diri sendiri, nyusahin orang lain, iya, bahayain orang lain bisa jadi gitu. Oh, bisa jadi, benar banget. Karena kan bisa aja kita kesana itu nggak nggak cuman sendiri aja gitu ya Mas ya, bisa ada orang lainnya atau apa kayak gitu ya Mas ya. Apalagi kalau misalkan ya nauzubillahnya kan kejadian apa-apa gitu, pasti orang lain juga yang sibuk. Iya. Ya sebenarnya bukan lebih ke apa ya, ya kita kalau misalkan ada orang sakit atau apa ya, itu kan emang namanya kegiatan di alam ya, mungkin kemungkinan bakal ada gitu kan. Ya kita ya juga nggak ngerasa direpotin, nggak apa kalau misalkan udah terjadi gitu. Cuman ya balik lagi, kalau misalkan mau ke medan tempur ya kita mesti siap senjata, ya minimal badan kita sendiri gitu. Ya kalau misalkan kita cuman modal tekad, modal itu doang, kalau nggak dilatih ya sama aja bunuh diri kan. Kalau misalkan ke medan perang tangan kosong, kayak mati konyol nantinya ibarat. Jadi ya kita persiapin sedemikian rupa lah biar meminimalisir kemungkinan yang bakal terjadi gitu. Ya, isinya kita ngasih pandangan gini gitu ya ke teman-teman yang kedengerin tuh, bukan berarti kita nakut-nakutin kalau kalau kayak muncak itu wah kudu kayak gini enggak juga gitu ya. Asalkan prepare dan persiapannya benar sih selalu aman berarti ya Mas ya. Ya, intinya pokoknya dalam setiap kegiatan, dalam setiap, mungkin kalau kalian mau jadi organisator lah, mau jadi nyusun acara ibarat, ya pikirkanlah apa ya, faktor apa ya, kemungkinan buruk yang bakal terjadi lah. Pokoknya jangan sampai luput, jangan terlalu positif thinking lah. Aman, tiba-tiba kalau hujan gimana, nggak ada backup plan-nya gitu kan. Tapi ya negatif thinking boleh, tapi untuk sesuatu yang baik gitu. Nanti kita cari solusinya kira-kira gimana gitu. Pokoknya kita cari kemungkinan terburuk yang mungkin bakal terjadi, supaya kita bisa ada prepare, ada persiapan gitu. Ya ada siasat aja untuk menghadapinya gitu kan. Iya, kemungkinan terburuk sih bakal selalu ada, tapi selama kita prepare-nya selalu benar gitu, selalu tepat, ya bisa kita lewatin gitu ya kemungkinan terburuk. Ya, insya Allah. Iya. Oke, berarti. Nah, kan tadi udah kita udah bahas kegiatannya gitu ya. Bahkan udah ada angkatan 2020 yang udah mulai kegiatannya secara offline. Nah, kan dari teman-teman ini nih, khususnya mahasiswa baru nih ya, seandainya penasaran nih sama kegiatan TN ini dalamnya kayak gimana gitu ya, apalagi yang tadi ya yang punya hobi terus pengen ngembangin hobinya kayak gimana, nah supaya bisa join TN ini gimana sih Mas gitu? Pertama mungkin kalian tinggal, kita kan kemarin juga sempat share pamflet ya, pokoknya kepoin di Instagram kita aja, di situ ada form pendaftarannya gitu. Ada pokoknya tinggal klik linknya, isi formnya, nanti kalian bakal dimasukkan ke grup calon anggotanya. Pokoknya kalian
selagi kalian memang punya niat, selagi kalian memang bertekad mau untuk maju, kita pasti bakal usahain gitu. Karena kita punya semboyan, kita bakal mengusahakan mereka yang mau berusaha gitu. Jadi kalian nggak perlu mikirin aku fisiknya lemah, aku nggak punya ini, aku nggak punya itu. Selagi kalian memang mau, kalian bener-bener serius mau dan mau berjuang, pasti kita bakal usahain. Karena selagi kalian punya kemauan, kalian punya tekad, pasti bakal ada jalan di sana gitu. Mantap. Benar. Berarti nanti ya gimana? Soalnya tinggal klik link pendaftarannya aja, nanti kalian isi formnya, nanti ya tinggal kita ikutin alur prosedur pendidikannya lah. Kalau misalkan untuk yang baru-baru, kita kan ada yang namanya pendidikan dasar kan, ya pengenalan ke kalian tentang kepecinta alaman, tentang ilmu-ilmu yang ada di seputar kegiatan kepecinta alaman gitu. Oke, berarti buat teman-teman yang pengen join gitu ya, berarti bisa cek ke IG-nya, terus nanti tinggal ikutin rangkaian pendidikan dasarnya gitu ya Mas ya? Iya, betul. Oke. Ini kalau boleh tahu apa sih nama IG-nya nih Mas? Cari aja di IG KSMPA _0. KSMPA_0. Oke. KSMPA _0 bisa langsung di IG-nya ya, dicek gitu. Barangkali ada info-info selain itu aja gitu ya di situ ya Mas ya, yang menarik juga bisa dibaca-baca. Jadi kita buat juga teman-teman, ya gimana? Kita juga biasanya kayak sharing-sharingnya sedikit-sedikit ilmu di sana tuh, kita namanya Sutrivia gitu. Ada trivia Ada ya, iya. Misalkan iya. Kayak penjelasan seputar apa sih bedanya survival sama apa gitu. Gimana sih survival? Pokoknya adalah sedikit materi-materi bacaan-bacaan lah yang bisa kalian lihat di Instagram kita juga. Wah, mantap. Jadi teman-teman ya, buat mahasiswa baru, tolong langsung aja di follow IG-nya nih ya. Soalnya semua info mengenai open recruitment-nya gitu berarti ya, pendidikan dasarnya ada di KSMPA_0 ya berarti. Oke. Ya DM aja boleh gitu. Ininya admin kita juga ada cewek, ada yang cowok. Kalau misalkan pengen nyari yang cewek, ya nanti ceweknya yang bales. Kalau mau nyari yang cowok, nanti cowoknya yang bales. Kita adminnya ada 2 kok. Iya, bisa banget tuh ya. Anak-anak teknik nih ya berarti ya, teknik banget lah ya. Oke. Mungkin ya Mas ya, karena kita juga udah mulai di penghujung acara nih ya. Mungkin dari Masnya sendiri nih, ada nggak pesan-pesan khususnya mahasiswa baru dan KBMFT gitu, buat dari Titik Nol sendiri gitu? Pesan aku ke semuanya aja ya. Soalnya gimana pun nanti pilihan kalian, mau itu di KSMPA Titik Nol ataupun organisasi lain, yang penting selama perkuliahan ini, khususnya buat kalian mahasiswa baru, manfaatkanlah setiap momen dan kesempatan yang ada gitu. Jangan terlalu menunda-nunda, jangan terlalu banyak mikir. Ketika memang kalian merasa butuh itu, kejar. Kalian butuh itu, kejar. Pokoknya kalau misalkan kalian selama kuliah ini kan cuma diem-diem, leha-leha, nunggu hasil, ya kalian nggak bakal dapat apa-apa gitu. Selama kuliah ini kalian mesti struggle kayak nyari hal-hal yang pengen kalian cari, entah itu tentang ilmu, tentang pertemanan, tentang pengetahuan. Kalian bisa bebas dapatin di mana-mana. Jadi dari kami, dari KSM Titik Nol, kita selalu open buat kalian yang memang kalian pengen kepo-kepo mungkin tentang kegiatan kita, atau misalkan soal akademik. Alhamdulillah kita juga ada beberapa orang-orang yang berprestasi soal akademik di anggota kita. Soalnya kita selalu welcome buat kalian semua, pengen nanya-nanya apapun atau pengen sharing-sharing apapun, kita selalu open buat kalian. Ya pesan aku sih, jangan pernah kalian cuman diam di suatu tempat gitu. Kalian bergerak gitu. Indonesia ini, dunia itu terlalu luas buat kalian kalau misalkan kalian tuh cuman ya berdiam diri aja di pojok nungguin hasil, nungguin apa gitu di pojokan, cuma nonton, cuma main game. Waktu kalian bakal terbuang sia-sia. Itu aja sih. Mantap sekali Mas, manfaatin waktu ya, apalagi karena
Indonesia ini luas, kita harus explore sebaik mungkin gitu ya. Dengan dengan pengetahuan yang ada gitu, yang udah kita dapetin apabila kita itu join di KSMPA titik nol. Gitu berarti ya Mas ya? Yap, bener. Nah, karena berhubung nih waktunya udah habis gitu ya Mas ya, mau gak mau kita harus cuman bisa cukupin sampai di sini aja gitu Mas gitu. Karena sebenarnya aku ucapin banyak terima kasih gitu ya buat Mas Amir ini udah nyempetin waktunya gitu, udah mau sharing-sharing nih ya soal titik nol gitu di podcast Mistik kali ini, khususnya juga ke teman-teman KBMFT dan mahasiswa baru gitu, biar jadi tahu kalau misalkan di Fakultas Teknik itu ada loh mahasiswa pencinta alam yang ada buat bantu kita menunjang hobi-hobi kita gitu, menunjang hobi-hobi kita yang hobinya itu soal mendaki gunung atau hal-hal yang berbau kealaman kayak gitu ya berarti Mas ya. Gitu. Ya, kayak gitu sih Mas. Oke, saya bakal tutup gitu ya podcast kali ini. Sebelumnya saya juga mau ucapin buat teman-teman yang udah mendengarkan podcast kali ini. Semoga kita bisa kembali lagi gitu buat mendengar podcast selanjutnya di episode selanjutnya. Jadi tunggu aja, bakal masih banyak episode yang lebih seru lagi gitu, dan masih banyak info-info yang lebih bermanfaat lagi buat kita dengar kayak gitu. Mungkin di situ aja Mas. Terima kasih banyak waktunya. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih. Mungkin dari saya cukup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Salam lestari.